Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwaniddin, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dalam kajian online pada malam hari ini. Semoga sahabat semua, Bapak Ibu selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapatkan keberlimpahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semua itu perlu kita syukuri dengan bersyukur menghargai pemberian Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Insya Allah hidup kita akan menjadi berkah. Kita masih melanjutkan kajian kita di dalam surah Al-Baqarah. Malam hari ini menginjak ayat yang ke-6. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang tertutup, orang-orang yang ingkar, sama saja bagi mereka engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim isawatun wa lahum adzabun adzim. Allah telah mengunci hati mereka, Allah telah mengunci kolbu mereka, dan juga pendengaran mereka, dan juga penglihatan mereka. Mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat sanksi yang berat. Ikhwaniddin yang berbahagia, dua ayat ini bercerita tentang orang kafir, orang yang dalam ketertutupan. Kafir itu kan orang yang tertutup. Kebalikannya terbuka, jadi tertutup mata kolbunya, maksudnya kan demikian. Padahal sebenarnya kan agama itu kan sebuah perisai ya. Jadi din itu aturan hidup, itu sebuah perisai untuk melindungi kejahatan dari diri kita sendiri. Ya. Sehingga jangan sampai tubuh kita, pikiran kita, jiwa kita ini malah kena kejahatan dari diri kita sendiri karena ketertutupan atau tidak terbukanya mata kolbu. Oleh karena itu ayat ini mengingatkan pada kita bahwa memang orang-orang yang kafir itu kalau sudah memang terkunci ya, sudah tidak memerlukan pencerahan, tidak butuh kepada petunjuk, tidak mau mencari ya, karena memang beberapa ayat di dalam Al-Quran yang 6.236 ayat itu kebanyakan bercerita orang kafir itu orang yang tertutup mata kolbunya itu adalah orang-orang yang hidupnya itu hanya untuk hidup yang dekat atau dunia. Dunia itu kan dana, dari kata dana itu dekat. Jadi hanya memikirkan yang dekat-dekat, tidak memikirkan akhir atau yang hari kemudian. Maka hal demikian ya akhirnya seperti saya gambarkan kemarin, kalau dunia ini bayang-bayang kita, kemudian matahari itu yang harus kita cari kebenaran dari Tuhan, yang namanya akhirat.
Kalau kita mendekat kepada matahari, bayang-bayang itu akan ikut. Jadi kalau kita mengejar yang akhirat, itu dunia akan mendapatkan. Tetapi kalau kita mengejar bayang-bayang sebagai simbol daripada dunia, ya kita tidak bisa menangkap bayang-bayang itu, dan kita malah jauh dari matahari, jauh dari akhirat. Itulah analogi yang sangat tepat bagi saya, maka saya sampaikan. Kemudian yang berbahagia, kenapa kalau orang yang sudah tertutup itu diberi peringatan atau tidak itu sama saja? Memang dia tidak butuh. Maka sering saya sampaikan kalau petunjuk yang namanya ilmu, pencerahan itu harus dicari dan memang orang yang membutuhkan. Sebab kalau orang yang tidak membutuhkan yang namanya pencerahan, ilmu, apalagi yang sudah hakikat, esensi daripada ilmu dalam Al-Quran, ibarat kerang itu kita sudah bisa memakan dagingnya yang di dalam, itu kan kalau dia tidak butuh ya tidak akan mau. Tapi bagi yang butuh, bagi yang mau, bagi yang mencari, dimanapun akan dicari. Berapapun ya yang dikeluarkan, ya jihad anfusikum wa amwalikum, dengan jiwa dan harta dia akan keluarkan. Karena kan sunatullahnya tidak ada yang gratis di semesta ini. Semua memang harus memerlukan pengorbanan dari kita masing-masing. Kita mau mendengarkan pengajian saja kita harus membeli pulsa data misalnya, itu paling kecil itu, ya. Itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Padahal sebetulnya memang puncak daripada perjalanan kehidupan kita. Jadi puncak kehidupan itu sebenarnya kan kalau sudah terbuka mata kolbu, kemudian naik kesadarannya dan sampai kepada Allah. Nah, puncaknya kehidupan menyatu dengan Allah. Kalau sudah menyatu dengan Allah, ya apa yang diingini Allah kita harus laksanakan. Ya, kita laksanakan mastata'tum semampu kita. Dan akhirnya apa? Kita dalam beragama ini damai, senang, nyaman, tidak gelisah, ya, tidak ngeluh. Kita nikmati, kita syukuri, karena kita mencari kesempurnaan dalam hidup ini enggak ada, karena hidup itu sendiri sudah sempurna. Luar biasa yang Allah sudah berikan. Kenapa kalau ada orang yang murung saja memikirkan dunia, memikirkan kehidupan? Nah, hidup itu sendiri sudah sempurna, sudah perlu disyukuri yang sangat luar biasa. Kalau masalah kita untuk berjihad, berjuang dengan jiwa dan harta, itu kan privasi masing-masing. Tergantung kita, keimanan, ketakwaan itu seperti apa. Dan misalnya apa yang sudah kita perjuangkan, kita keluarkan, itu kan menjadi keberkahan untuk diri kita masing-masing. Jadi kalau kita sudah mengeluarkan tenaga, mengeluarkan biaya, kemudian waktu, itu semuanya itu kembali pada kita masing-masing. Kalau sudah begitu berarti ada kesadaran, dan puncak daripada kesadaran itu adalah kita bersatu dengan Allah, akan mendapatkan ketentraman, selalu mengingat Allah, akan selalu tenang. Berbeda orang yang kafir, orang yang tertutup, ya, dia itu khatamahullah ala qulubihim, qalbunya itu bahkan malah sudah dikunci oleh Allah, juga pendengarannya, juga penglihatannya. Dan mereka itu walahum adzabun adzim. Ya, adzab itu sanksi. Adzim. Kenapa dia kena sanksi, kena azab yang besar? Karena ketertutupannya itu. Bukan Allah itu maha kejam, bukan. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Jadi dia kena azab adzim, ya, sanksi yang berat, sanksi yang besar, itu karena memang dia
tertutup kolbunya, karena dia mengkafir, karena dia itu tidak mau membuka mata kolbu, sehingga akhirnya dia tersiksa oleh dirinya sendiri. Bukan Allah maha kejam, itu bukan Allah, itu maha pengasih penyayang. Jadi yang menyiksa dirinya adalah karena ketertutupannya, karena kekafirannya. Nah, korelasi ayat ini kalau kita membuka surah Al-Fussilat ya, ayat 26, itu juga ada tanda-tanda orang kafir ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qolal ladzina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani, ya, berkata orang-orang yang kafir, janganlah kamu mendengar dengan sungguh-sungguh akan Al-Qur'an ini, ya. Wal ghaw fihi la'alakum taglibun, tapi buatlah hiruk pikuk terhadapnya supaya kamu dapat mengalahkan mereka. Nah, ini orang yang tertutup itu malah cari bolo, ya. Jadi kalau orang dalam kekafiran, ketertutupan ini memang kalau dianalisakan Al-Quran, ya, la tasma'u li hadzal Qur'an, jangan didengarkan Al-Quran itu, ya. Buatlah, carilah hiruk pikuk, ya. Jadi ayatnya disesel-seseli, berita-berita hoax, ya. Jangan sampaikan ayat ya, yang disampaikan itu berita-berita hoax, berita-berita bohong, angan-angan, ya, karangan-karangan dari manusia disampaikan. Itu kan sanksinya berat sekali dalam surat An-Nahl 125 itu. Orang yang menyampaikan bukan ayat, ya, kemudian diikuti orang lain, menjadi akidah, menjadi keimanan, dan itu akan diikuti, kemudian padahal itu salah, dia akan kena sanksi. Dosa orang yang mengikuti dan dosa dia sendiri menyampaikan, ya, berat sekali sanksinya. Maka yang harus kita sampaikan itu memang ayat Al-Quran, karena Rasul itu menyampaikan ayat. Kalaupun ada sesuatu sahabatnya yang belum tahu, akan dijelaskan lewat perkataannya, sabdanya, ataupun contoh-contohnya atau manasiknya itu. Kalau mungkin ayatnya mengatakan bahwa yang tahu gaib itu Allah, tapi kadang disampaikan yang karangan-karangan atau ngarang-ngarang atau dzon atau kira-kira Rasul itu meramal demikian. Rasul itu tidak tahu gaib, padahal misalnya demikian. Ini kan berbahaya sekali untuk akidah. Nanti ya tahun sekian akan kiamat, ya, padahal ayatnya jelas sekali. Suatu saat nanti peradaban manusia itu, ya, yang namanya antar planet itu akan terjadi, ya, tanazalul amru, akan naik turun urusan. Teknologi ini kan masih lama, masih ratusan tahun, bahkan bisa ribuan tahun. Dan umur bumi ini menurut sains, ya, nanti akan 30 miliar tahun, padahal ini baru 15 miliar tahun. Dan Allah selalu menolong, ya, inna lanansuru rusulana waladina amanu fil hayati dunya wa yauma yahumul hisab. Allah akan menolong orang beriman dan orang-orang Rasul dan orang-orang yang beriman di dunia ini, dan jadi nanti juga ditolong di yaumul hisab, hari kesaksian, hari penghisapan itu. Tapi kita kadang yaitu dihiruk-pikukkan, ya, kalau menurut ayat ini lagui, jadi supaya kacau. Kalau kita dengan Al-Quran itu jelas, ayatnya jelas, kebenarannya mutlak, ya, maka memang kalau ada pesan-pesan berantai yang bukan ayat, itu memang sangat mengerikan bagi saya, sangat-sangat mengerikan. Apalagi yang dibaca orang awam kemudian diyakini keiman, padahal yang namanya iman, yakin, agama, din ini kan menjalani dulu. Kita jalani dalam pencarian ini, atau kita sudah mencari, menjalani, kemudian kita faham, yakin, baru kita menyampaikan.
Lah kita dengan yang kita sampaikan itu belum paham, kadang kita sudah menyampaikan, di-share kemana, dan itu hanya pesan berantai yang tidak sesuai dengan ayat. Kan mengerikan sekali. Mengerikan bagi yang menyampaikan, juga mengerikan bagi yang membaca. Maka jangan sampai kita yang sudah beriman, ya sudah mengaku beriman, beramal soleh dan lain sebagainya, bahkan mungkin kita juga sudah sholat rajin, ya sudah umroh, bahkan kita sudah haji mungkin, tapi kita kurang paham dengan apa yang Allah turunkan. Itu nanti hanya percaya kepada omongan orang yang namanya manusia, bahkan tidak percaya kepada Allah, nanti akan resonansi yang adabun azim, sanksi yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Iwadin yang berbahagia. Oleh karena itu, dalam kita mencari kebenaran, mencari kepada Tuhan, sampai kita kepada Tuhan, pada Allah, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun, bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang berbuat baik. Ya. Itu harus kita pegang, sehingga kita akan mendapatkan pencerahan. Ya, mudah-mudahan Allah membimbing kita, ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 6 dan 7 ini memberi cambuk untuk kita. Jangan sampai kita seperti itu, apalagi yang di dalam surat Al-Fussilat ayat 26 itu. Jangan sampai kita membuat gaduh dengan Al-Quran, dan mudah-mudahan kita semua dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian pada malam hari ini, insya Allah kita sambung lagi, dan mudah-mudahan sahabat semua dan Bapak Ibu sekalian mendapatkan rahmat dari Allah. Nasrul minallahi wa qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.